Salah satu hewan yang memiliki hubungan dekat dengan manusia adalah kucing. Keberadaannya sering membantu kehidupan manusia, seperti menjaga dapur atau gudang makanan dari ancaman tikus. Beberapa dari kita juga memeliharanya karena menganggapnya sebagai hewan manja dan menggemaskan. Dalam narasi Islam ada beberapa cerita unik mengenai kucing. Tentang bentuknya yang mirip singa misalnya. Pada saat Nabi Nuh melakukan misi penyelamatan dari azab banjir bersama umatnya yang taat, tidak ketinggalan di dalam kapal yang mereka naiki juga terdapat tikus. Namun rupanya tikus-tikus itu dengan cepat berkembang biak dan mengancam stok makanan di kapal. Khawatir kehabisan bahan makanan karena dimakan tikus, Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar dikeluarkan dari masalah baru yang sedang menimpanya dan umatnya. Sebagai jawaban atas doa Nabi Nuh, Allah memerintahkan singa-singa untuk bersin. Maka keluarlah dari hidung-hidung mereka kucing-kucing lucu. Riwayat lain mengatakan, Nabi Nuh mendapat wahyu untuk memegang kepala dan memasukkan jari-jarinya ke dalam hidung singa, sehingga singa itu bersin dan keluar dari hidungnya 2 kucing kembar. Selain cerita itu, dalam tradisi Islam juga terdapat sahabat Nabi yang mendapat julukan Bapak Kucing karena diceritakan dirinya sangat menyayangi kucing. Sebaliknya, terdapat sebuah hadis yang menceritakan seorang perempuan menjadi calon penghuni neraka karena mengikat seekor kucing, tidak memberinya makan, dan juga tidak melepasnya untuk mencari makan. Cerita tentang hubungan antara kucing dengan manusia juga banyak ditemukan dalam kisah para sufi, misal cerita Ahmad Ar-Rifai. Pada suatu hari, ada seekor kucing yang tidur di atas jubah Ar-Rifai, dan sampai waktu salat tiba kucing tersebut masih tertidur. Melihat jubahnya digunakan sebagai alas tidur kucing, Ar-Rifai tidak tega membangunkan. Dia lebih memilih memotong bagian jubah yang ditempati si kucing. Baru setelah Ar-Rifai selesai melaksanakan salat, si kucing sudah bangun dan pergi meninggalkan potongan jubah sang syekh. Cerita yang sedikit mirip dinisbatkan kepada Syekh Baki Billah. Pada suatu malam, Baki Billah ingin melaksanakan salat tahajud. Namun, di atas selimut yang dia gunakan ada seekor kucing tidur yang membuatnya tidak bisa bangun. Khawatir si kucing bangun, Baki Billah rela tidak bangun sampai waktu subuh datang. Cerita yang lebih mengagumkan tentang kucing terdapat dalam kisah Abu Bakar As-Sibli, seorang sufi dari kota Baghdad meninggal pada 334 Hijriah. Setelah kematiannya, di alam baka salah satu dari sahabatnya bertemu dengan As-Sibli, lalu dia bertanya, "Bagaimana Allah memperlakukan kamu wahai Sibli?" Sibli menjawab seraya bercerita, "Saya diperlakukan dengan istimewa oleh Allah. Allah bertanya kepada saya, 'Sibli, tahukah kamu mengapa aku memperlakukanmu dengan sedemikian baik?' Sibli menjawab, 'Karena saya mengerjakan perbuatan-perbuatan baik.' Kemudian Allah menjawab, 'Bukan.' Sibli menjawab lagi, 'Karena saya beribadah dengan ikhlas dan tulus.' Allah masih menjawab, 'Bukan.' Sibli menjawab lagi, 'Karena saya haji, puasa, dan salat.' Allah masih menjawab, 'Bukan.' Sibli bingung apa yang membuatnya diperlakukan dengan sebaik ini. Lalu Allah menjelaskan, "Kamu ingat, kamu pernah pergi ke sebuah jalan di salah satu pojok kota Baghdad. Di sana kamu menemukan seekor anak kucing kedinginan, dan dengan penuh kasih sayang kamu merawatnya." Lalu Sibli menjawab, "Iya wahai Allah, saya ingat itu. Karena kamu telah memperlakukan kucing itu dengan penuh kasih sayang, maka aku memperlakukan kamu dengan perlakuan yang sama." Tentu memberikan perlakuan baik kepada kucing adalah simbol yang tidak boleh berhenti pada kucing. Apa yang telah dilakukan oleh para sufi kepada kucing juga mesti diterapkan kepada hewan dan makhluk yang lain. Adalah terang bahwa Allah memerintahkan kita umat manusia untuk memperlakukan hewan dengan baik, apalagi dengan sesama manusia.